Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Efrianti dengan nomor BP 1811022032 dari kelas 4A dan 4 akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dan bab 3 metode penelitian. Dengan judul penelitian yaitu pengaruh online learning, penggunaan teknologi informasi dan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian. Pendidikan memberikan berbagai perubahan positif bagi manusia. Perubahan tersebut dapat diperoleh apabila dalam pelaksanaan pendidikan dilakukan secara tepat. Pelaksanaan pendidikan Indonesia belum dapat dikatakan baik. Salah satu hambatannya yaitu terletak pada pemerataan pendidikan. Hal ini masih dapat kita lihat ada beberapa masyarakat yang masih belum mendapatkan pendidikan yang baik, ditambah lagi saat ini Indonesia sedang dilanda musibah yaitu mewabahnya virus COVID-19 ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI bergerak cepat dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini dengan membuat dan mengesahkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yakni menerapkan program WFA yang dapat diartikan sebagai bekerja atau belajar dari rumah. Program ini mengubah kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di kampus menjadi belajar di rumah dan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Aktivitas pembelajaran di kampus dikemas dengan metode pembelajaran berbasis online. Sistem pembelajaran secara online ini dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pembelajaran secara online ini berguna untuk memberikan pelayanan aktivitas belajar yang bermutu dan berkualitas dalam jaringan atau daring di mana jaringan tersebut bersifat pasif dan terbuka untuk menjangkau pengguna secara lebih luas. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini tentunya tidak terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan pendapat Tender yang mengatakan bahwa teknologi digital adalah lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam menginformasi sumber belajar ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan yang berkaitan dengan tugas. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang. Saat ini banyak platform yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring ini seperti e-learning, Google Classroom, Edmodo, Moodle, Rumah Belajar, dan lain-lainnya. Teknologi informasi dan media sosial memberikan pengaruh terhadap sistem pembelajaran. Pembelajaran daring berfungsi sebagai penghubung antar pendidik dengan mahasiswanya dalam jaring internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang sangat membantu semua kalangan, tidak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa melibatkan diri dengan mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswanya untuk mengirimkan tugas ataupun berdiskusi tentang perkuliahan. Dengan fenomena ini dapat dilihat pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap prestasi mahasiswa. Penggunaan media sosial ini secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhannya akan mendukung mahasiswa dan seluruh aktivitasnya, bahkan menjadi suatu motivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Pembelajaran secara online ini sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional yang terjadi di kampus. Dosen dan mahasiswa tidak berhadapan secara langsung, melainkan secara jarak jauh yang memungkinkan dosen dan mahasiswanya berada pada tempat yang berbeda. Secara positif, pembelajaran ini sangat membantu keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi ini. Media daring yang dirasa sangat efektif sebagai langkah solutif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Teknologi dan
media sosial ini yang dimanfaatkan dengan benar dan tepat akan berdampak positif untuk menambah pengetahuan mahasiswa, sehingga diharapkan prestasi akademik mahasiswa itu akan meningkat. Sebaliknya, pemakaian teknologi dan informasi dan media sosial yang tidak benar malah akan membuat prestasi belajar mahasiswanya akan menurun. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat kita ambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah online learning berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi? Yang kedua, apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi? Dan apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh online learning terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Di manfaat teoritis ini terbagi atas dua, yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya dan kalangan akademisi. Penelitian ini dapat memberikan sumber referensi serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan guna mendukung dasar teori penelitian tentang pembelajaran berbasis online ini di masa yang akan datang, seperti faktor-faktor yang memperkuat kualitas pembelajaran berbasis online dan kelemahan pembelajaran online tersebut. Yang kedua, manfaat bagi dosen dan mahasiswa. Penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor dalam menggapai prestasi akademik mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran online pada saat pandemi COVID-19 ini, serta dapat meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi atas dua. Yang pertama, bagi jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran online serta memperbaiki kelemahan pembelajaran online guna meningkatkan prestasi akademik mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan akuntansi. Yang kedua, bagi instansi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis online di masa pandemi COVID-19 sehingga dapat melakukan inovasi terhadap proses pembelajaran online yang sesuai dengan perubahan zaman. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Di bab 2 yaitu kajian pustaka. Di bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Dan di bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di bab 3 ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, yang mana suatu pendekatan yang digunakan untuk menguji teori-teori terkait dengan melihat hubungan antar variabel dan diolah menggunakan alat analisis data. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa D3 dan D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dan sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa D3 dan D4 akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan syarat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa berstatus aktif pada program studi D3 akuntansi Politeknik Negeri Padang angkatan 2019 dan 2020. Yang kedua, mahasiswa berstatus aktif pada program studi D4 akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan angkatan 2018, 2019 dan 2020. Dan yang ketiga, mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang mengikuti pembelajaran online. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuesioner melalui Google Form yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data pada penelitian ini. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu online learning. Online learning atau pembelajaran online ini merupakan proses belajar yang disokong oleh media digital dan terhubung oleh jauhnya jarak. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelajaran secara online dapat memudahkan pemahaman materi secara tepat. Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang paling disukai di kalangan mahasiswa milenial karena dapat membantu proses pemahaman materi perkuliahan karena mudah diakses dengan menggunakan media digital seperti laptop, komputer, smartphone, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Online learning merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu learning, media Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Menurut Indisari dan Nurhatyo pada tahun 2008, teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer atau hardware dan software untuk pemroses dan penyimpan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi juga sangat dibutuhkan oleh mahasiswa maupun masyarakat luas, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Teknologi informasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu media sosial. Di era digital ini, media sosial menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Kehadiran media sosial memudahkan orang-orang untuk mengakses apapun dan dimanapun serta mempermudah memenuhi kebutuhan kehidupan. Fungsi utama media sosial yaitu memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu, memberikan informasi dari belahan dunia manapun. Media sosial yang berkembang serta digemari oleh mahasiswa saat ini yaitu seperti WhatsApp, Instagram, Google, TikTok, dan YouTube, dan lain-lain. Media sosial ini memudahkan mahasiswa untuk saling menukar informasi serta mudah mendapatkan literatur online. Merupakan efek positif dari media sosial, dan efek negatifnya adalah menimbulkan kecanduan terhadap media sosial. Hal ini dapat merubah cara berpikir serta perilaku seseorang. Dengan berkembangnya media sosial ini membuat tujuan yang meluas selain sebagai sarana memberi dan menerima informasi dan komunikasi. Media sosial ini saat ini juga menjadi gaya hidup di masyarakat luas. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu berupa data kuantitatif, di mana data penelitian tersebut berwujud angka pertanyaan, kemudian diolah menjadi angka berdasarkan angka yang tertera dalam skala pada kuesioner penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang mana analisis ini merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif ini menjelaskan nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif ditunjukkan untuk memberi gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen yaitu prestasi akademik serta variabel independen yaitu online learning, penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Analisis data yang kedua yaitu uji validitas.
Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Yang ketiga yaitu uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Metode regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Ketika melakukan uji T dan uji F, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tidak terpenuhi, uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidaknya, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yang mana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas dengan sebuah penelitian. Selanjutnya uji heteroskedastasitas, yang mana yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi atau varians dalam residual observasi tersebut observasi satu ke observasi lainnya itu berbeda. Selanjutnya yaitu ada analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda ini adalah analisis yang digunakan untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Metode analisis data yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh online learning, penggunaan teknologi, dan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa akuntansi pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.